Martial Universe. Bab 63. Judul, Simbol Master. Tas Qian-kun kelas rendah. Terbuat dari kayu Qian-kun, dan simbol mistis yang terukir di sana dibuat oleh simbol Master Segel 2. Jangan tertipu dengan ukurannya yang kecil, benda itu bisa memuat barang seukuran meja dan penggunanya tetap bisa membawanya dengan mudah. Benda yang sangat bermanfaat dan bisa mengatasi banyak masalah. Mengetahui Lindong tampak tertarik pada tas Qian-kun, penjaga toko berbaju hijau itu segera menjelaskan barang tersebut sambil tersenyum. Lindong bingung. Dia tidak mengira akan menemukan benda sakti yang tak pernah dia dengar sebelumnya. Kota Yan sungguh tempat yang ada di level berbeda dengan kota Qingyang. Simbol Master Segel 2, sama seperti keterkejutan Lindong pada fungsi tak biasa tas Qian-kun, gelar yang disebutkan penjaga toko membuat jantungnya bergetar. Di dinasti Agung Yan, terdapat pekerjaan unik yang dinamakan simbol master. Dikabarkan bahwa orang-orang itu bisa memadatkan yuan power dari langit dan bumi ke dalam sebuah simbol mistis spesial. Simbol mistis tersebut membuat mereka memiliki macam-macam kemampuan, tergantung dari cara mereka dibuat. Contohnya, pedang baja hitam sebelumnya juga memiliki simbol mistis terukir di sana yang berfungsi meningkatkan daya tahan serta ketajamannya. Simbol master adalah satu dari beberapa pekerjaan yang bisa dijalani oleh orang-orang yang berlatih ilmu bela diri. Namun, untuk pekerjaan itu, seseorang tidak hanya butuh kekuatan fisik di level tertentu sebagai pendukung, namun juga memiliki tuntutan yang berat dan ketat pada kapasitas mental seseorang. Karena itu, simbol master dianggap pekerjaan langka. Simbol master pun memiliki sistem peringkat. Sepengetahuan Lindong, mereka dibagi oleh segel, dan di sana terdapat 5 segel. Segel 1 menjadi yang paling rendah, sementara segel 5 yang tertinggi. Tentu saja, Lindong tidak tahu jika terdapat level lanjutan di atas itu. Biasanya, dikatakan bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi simbol Master Segel 1 bahkan harus mencapai tingkat Earthly Yuan. Faktanya, jika seseorang bisa lanjut ke simbol Master Segel 2, dia pasti akan disambut besar-besaran oleh fraksi-fraksi besar di kota Yan. Karena itu, saat Lindong mendengar tas Qian-kun memiliki simbol mistis yang diukir oleh simbol Master Segel 2, dia sedikit terkejut. Soal tas Qian-kun, Lindong sangat tertarik. Namun, harganya membuat pemuda itu mengernyitkan alis. Keluarga Lin butuh 1 bulan penuh untuk memanen 400 lebih batu yang yuan. Tetapi, tas Qian-kun sendiri butuh 1/10 dari hasil panen mereka. Lindong jelas tidak bisa mendapatkan 46 batu yang yuan. Karena itu, setelah menghela napas panjang, dia mengeluarkan botol kecil dari dalam baju. Di dalamnya terdapat pil ramuan berwarna-warni. Semua itu diubah oleh Lindong dari ramuan kelas 3. Suruh orang lihat ini, dan beritahu padaku berapa harga yang pantas untuk itu. Lindong tersenyum sambil meletakkan botol tersebut di atas konter. Mendengar itu, penjaga toko berbaju hijau mulai memeriksa pil ramuan di dalam botol. Fakta bahwa dia dipekerjakan sebagai penjaga toko di sini, jelas karena dia memiliki mata yang tajam. Tak lama kemudian, kekaguman melintas di wajahnya, kemudian dia menggoyang lonceng kecil di belakangnya. Tak lama setelah loncengnya berbunyi, seorang pria parubaya, tampak seperti pengelola toko, berjalan menghampiri. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah anak muda ini kemari untuk menjual sesuatu?" Sambil bicara, dia sudah mengalihkan pandangannya pada botol di atas konter. Pria itu mengambilnya dan mengeluarkan pil ramuan. Pil tersebut diletakkan di bawah hidung, dan mengendus pelan 2 kali. Alisnya tanpa sadar berkedut, kemudian bertanya, "Pil milik anak muda ini harusnya dibentuk dari ramuan? Khasiat obatnya lembut dan murni, sangat cocok untuk praktisi temperate body atau earthly yuan." "Sepertinya begitu." Lindong menggaruk kepalanya sambil memasang ekspresi tak tahu apa-apa. Dari ekspresi tersebut, tampaknya dia sedikit tahu tentang pil ramuan itu. Setelah melihat ekspresi Lindong, pria parubaya itu terkekeh. Dia sudah berpikir dalam hati jika Lindong mendapatkan pil ramuan tersebut karena beruntung. "Dik, ini tawaranku. Untuk pil ramuan ini, aku akan menukarnya masing-masing dengan 5 batu yang yuan. Bagaimana menurutmu?" Mata pria parubaya tersebut berkilat dan bertanya, "Berarti berdasar perhitunganku, kalau aku membeli tas Qian-kun ini, aku hanya kurang 2 batu yang yuan? Kalau begitu tidak jadi." Lindong memutar matanya dan langsung mengambil kembali botolnya. "Hahaha, jangan buru-buru. Jadi apa yang kau tawarkan?"
Melihat situasi itu, pria parubaya tersebut cepat-cepat bertanya. 1 butir, 10 batu yang Yuan. Mendengar nada khas anak-anak, pria parubaya itu merasa sedikit tidak bisa apa-apa. Dia menggeleng dan berucap, "Baiklah, 1 butir, 7 batu. Aku tidak akan mencurangimu. Harga ini cukup adil, bagaimana menurutmu?" "Baiklah." Kali ini, Lindong tidak ragu-ragu dan langsung menyetujui. Setelah melihat ekspresi terus terang tersebut, pria parubaya itu tertawa pahit. Dia kemudian menyuruh penjaga toko di sebelahnya untuk mengambilkan tas Qian Kun, lalu dia memasukkan batu yang Yuan yang tersisa ke dalam tas di depan Lindong. Lindong tampak tak sabar untuk menerima tasnya. Ketika pemuda itu memasukkan tangan ke dalam tas dan menggenggam batu yang Yuan yang hangat, dia bisa merasakan sedikit kasar di sekitar bibir tas. Meski bagian dalam tas Qian Kun tidak besar-besar sekali, Lindong masih merasa sangat senang. "Hahaha, anak muda, kalau kau punya pil ramuan lagi, kau bisa menjualnya pada kami. Harganya tetap sama." Melihat Lindong bermain dengan tas Qian Kun, pria parubaya itu tersenyum. "Baiklah, lain kali aku akan kembali ke tempat aku menemukan pil ramuannya, dan coba lihat apakah aku bisa menemukannya lagi." Lindong mengangguk sungguh-sungguh terhadap kalimat pria parubaya tersebut. Wajah pria parubaya tersebut berkedut sedikit, kemudian dia mengangguk sambil tersenyum kering. Di dalam hati, Lindong diam-diam terkekeh. Dia lantas mengabaikan pria parubaya itu dan mengalihkan perhatiannya pada tas Qian Kun. Tatapannya secara tidak sengaja tertuju pada sisi kiri tas Qian Kun, di mana simbol mistis unik terukir samar. Lindong menatap lekat simbol mistis unik tersebut, sambil pikirannya tanpa sadar berkonsentrasi di sana. Dari ekspresinya, tampaknya pemuda itu telah menemukan benda yang sangat menarik. Ketika Lindong terpaku pada simbol tersebut, pandangannya menjadi sedikit kabur. Namun, ketika sekitarnya mengabur, simbol yang terukir samar di tas Qian Kun menjadi semakin jelas. Dalam keadaan aneh ini, benak Lindong tiba-tiba merasakan gelombang unik. Itu adalah energi mental. Aliran energi mental tak berbentuk mengalir keluar dari otaknya, dan muncul di depannya, sebelum kemudian mereka saling menyilang. Meski wujud mereka kasar dan kabur, mereka tampak mirip dengan simbol rumit di tas Qian Kun. Ternyata, gambar akhirnya tidak selesai. Saat separuh simbolnya terbentuk, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit luar biasa di kepalanya. Tepat setelah itu, kesadaran Lindong kembali, dia menemukan dirinya basah kuyup oleh keringat dingin. Pemuda itu terpaku, tidak paham akan apa yang baru saja terjadi. Di sudut Mysterious Objects Building, duduk seorang pria tua berbaju abu-abu. Dia duduk sambil mengantuk, sekitarnya tampak sangat berantakan dan terlihat tidak pada tempatnya, dibandingkan dengan keseluruhan tempat yang rapi. Namun, dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani membuat suara dan mengganggunya. Siapa saja yang berjalan melewatinya, baik karyawan atau pembeli, semua orang memelankan langkah kaki, seolah tidak ingin mengganggu sedikit pun. Pria tua itu pun tampak tak menyadari sekitarnya. Dengan kedua mata yang tertutup rapat, dia seperti akan tertidur. Tetapi, keadaan itu terganggu sejenak. Dia tiba-tiba membuka mata dan menoleh pada pemuda di dekat sana. Sebuah tatapan kagum melintas di matanya, kemudian suara bisikan terdengar. "Sungguh bakat energi mental yang kuat."